Yul, minggu depan lu tugas lagi. Nggak tahu gua. Tanya tuh sama Bunda. Kenapa harus dia dah? Ini nih, yang nggak semua orang tahu. Ini emang lu tahu? Gue juga nggak tahu. Waduh, Kalau begitu, apa tuh? yuk kita usut. Kaning, mau nanya-nanya nih. Nanya apa nih? Itu nanya-nanya soal live streaming. Oke, soal ibadah kita ya. Pengen tahu gitu. Live streaming apa tuh? Gini, jadi sebelumnya ya, kita kan pernah pertama kali awal dari tahun lalu tuh, 2020. Awal COVID. Pertama kali kita recording gitu ya. Lalu sekarang kita live streaming gitu. Apa sih bedanya begitu ya? Itu kan pertanyaannya. Iya. Nah, kalau recording itu seluruh rangkaian ibadah yang dilakukan itu direcord, direkam gitu ya. Di luar hari Minggu gitu ya. Tapi rekamannya full. Jadi kita tetap beribadah seperti hari Minggu biasa gitu ya. Dari awal sampai akhir nggak ada yang namanya cut begitu lalu disambung-sambung nggak ada. Jadi itu yang namanya live recording, semua berjalan direkam lalu kita simpan untuk hari Minggu kita tayangkan. Itu yang recording gitu ya. Bedanya sama live streaming, kalau live streaming di hari Minggu di jam 9 kita melakukan ibadah di tempat ini. Lalu jemaat sekalian melakukan ibadah dari rumah masing-masing. Oh, berarti kita emang misalnya aku nih di rumah jam 9, Yosua di rumah juga jam 9. Kita sama-sama beribadah. Betul. Sama yang di gereja juga di jam yang sama. Betul. Itu kalau seharusnya begitu ibadah. live streaming. Live streaming, karena kita live streaming semua dilakukan di jam yang sama. Dan sebaiknya kalian juga beribadah di jam yang sama. Betul, Jam berapa betul, coba? betul. Jam 9 mulainya. Jam 9. Jadi kalau misalnya nanti aja deh ibadahnya, itu sebenarnya kita nggak sedang beribadah bersama-sama gitu. Hasil rekaman yang tadi paginya ditonton ulang gitu ya. Betul, ibadah sendiri kan. Nah, kenapa sih kita mesti ibadah jam 9? Supaya persekutuan itu tetap ada gitu ya. Kita ingat, oh iya temanku pasti juga jam 9 kan janjian, ibadah yuk, ibadah gitu ya. Jadi kita semua bersama-sama beribadah walaupun dari rumah masing-masing. Tapi di saat itu kita tahu bahwa seluruh anggota jemaat GKI Surya Utama beribadah bersama di jam 9. Jadi biasanya kan kalau di gereja tuh habis kebaktian selesai itu kan ada Happy Sunday, selamat hari Minggu. Itu juga akan bareng-bareng di selesai ibadahnya. Betul kan bisa di kolom chat. Oke. Ya kan? Iya, betul. Benar, Makanya kolom jangan- chatnya diisi gitu. Selesai ibadah bareng-bareng, iya tadi khotbahnya tentang ini ya, seru ya. Iya, Gitu kan. jangan cuma di pas selesai ibadah. Bener, dan jangan chat pas khotbah. Siapin dulu juga, jadi ibadah mulai jam 9 tuh ya. Nah, jangan tulis chat dong jam 9, kenapa? Kan kita mau ibadah. Bener. Oke, iya. Jadi datang pagian, jam berapa? Misalnya jam 9 kurang 20, udah dilihat tuh di YouTube, terus udah bisa dibuka tuh chatnya, udah bisa sapa-sapa, selamat pagi gitu ya. Biasa juga ada lagu sama ada berita-beritanya dulu ya Betul, sebelumnya. Ada warta. Iya, tayangan-tayangan warta itu di situ semua gitu ya. Lengkap ya di situ. Lengkap. Oke. Jadi nanti ada pengumuman apa, hari Minggu ini ada kegiatan apa, tuh biasanya ada semua tuh di sebelum ibadah gitu ya. Gitu Oke. sambil kita bisa menyapa lewat kolom chat begitu ya. Nah, kalau udah ibadah mulai, udah bunyi lonceng teng terus ada tulisannya saat teduh. Nah, sebaiknya sudah ditinggalkan kolom chatnya. Kecuali ada beberapa pendeta yang nanti biasanya waktu khotbah tuh pengen berinteraksi dengan jemaat gitu ya. Biasanya pendeta tuh akan bilang, silakan Bapak Ibu menjawab di kolom chat begitu. Oke. Nanti pasti ada operatornya
yang Oke. akan melihat jawabannya apa aja nih gitu. Itu bisa gitu. Tapi kalau sebaiknya sih ya, kalau pas lagi memang pendetanya nggak minta untuk ini ya sebaiknya kita mengikuti ibadah dengan baik tanpa harus ngobrol lewat kolom chat itu. Oke. Oke, nah kalau gitu nih kan tadi lebih ke kita sebagai jemaat dan live streamingnya. Kita penasaran juga nih, kayak aku tadi kan gulung-gulung kabel jadi petugas. Nah itu prosesnya tuh gimana sih proses live streamingnya itu sendiri? Nah ini dia nih, tahu nih Waduh. prosesnya, wow, Ribet ya Kak ya, jadi ribet, oke. ribet sih. Tapi nggak juga, Gimana? bisa juga dibikin simple. Oke, gimana nih Kak? Coba bisa dijabarkan, ditambahkan di... Oke, diuraikan. Benar. Nah, jadi begini, live streaming yang berlangsung kurang lebih 60 menit maksimal gitu ya. Itu prosesnya dilakukan dari 3 bulan sebelumnya. Waduh, panjang. Panjang kan? Panjang. 3 bulan sebelumnya ngapain aja tuh gitu kan. 3 bulan sebelumnya biasanya yang dilakukan pertama adalah yang dikerjakan oleh tim nyanyian jemaat. Tim nyanyian jemaat itu siapa? Itu ada 2 tim, kita punya 2 tim yang tugasnya memilih nyanyian yang akan kita nyanyikan di hari Minggu itu. Berdasarkan dari buku nyanyian yang ada. Berdasarkan dari buku nyanyian kita, berdasarkan dari tema dan bahan bacaan yang ada. Oke. Itu yang udah disusun gitu Disesuaikan lagu-lagunya. Disesuaikan. Nah, ketika lagu-lagu itu disusun, nah sekarang nih yang terbaru nih ya, kita juga lagi membuat tim liturgi. Apa tuh tim liturgi? Tim liturgi itu nanti mereka menyusun liturgi itu, menyusun kalimat-kalimat yang digunakannya. Misalnya untuk persembahan gitu ya. Itu kan ada tuh, marilah kita membawa persembahan kita berdasarkan nas dari gitu ya. Nah itu tugasnya tim liturgi tuh. Itu menyusun itu dari rangkaian awal sampai akhir ibadah gitu ya. Nah ketika tim liturgi selesai, ketika tim nyanyian selesai, dikompilasi tuh. Jadi satu tata ibadah lengkap. Ketika sudah jadi diserahkan ke TU, lalu diserahkan ke komisi ibadah juga gitu ya. Untuk apa? Ini untuk kelanjutannya nih. Nah ditaruh ke TU supaya nanti TU bisa memperbanyak. Jadi udah rapi dulu baru kasih ke TU ya? Di print nanti di hari H kan semua pelayan ibadah dapet tuh satu-satu kertasnya gitu ya. Nah lalu juga TU juga membuat tayangannya. Jadi yang kita lihat tuh di tayangan kita ya, itu kan ada nanti ada lagu, ada teks lagu, ada notasinya begitu. Nah itu dari TU yang membuat gitu ya. Nah bersamaan dengan itu komisi ibadah juga bekerja. Apa tuh kerjaannya komisi ibadah? Menghubungi para pelayan ibadah. Nih contohnya, menghubungi pianis, menghubungi pemandu, gitu ya, pemandu nyanyian jemaat. Lalu menghubungi lektor yang baca Alkitab, gitu ya. Nah itu dihubungin semua, dijadwalkan, bisa nggak hari ini, begitu ya. Dikasih tahu SOP-nya kalau jadi pelayan ibadah tuh begini-begini hari ini dan seterusnya begitu. Itu yang dikerjakan komisi ibadah bersamaan dalam waktu itu juga, gitu ya. Oke. Nah, setelah itu sekarang kita ngomong tuh di 1 minggu sebelum berlangsungnya ibadah itu. 1 minggu sebelum berlangsungnya ibadah itu ada yang namanya koordinator. Dipimpin koordinator ini biasanya majelis jemaat karena ibadah ini adalah tanggung jawab dan pelaksananya adalah majelis jemaat gitu ya. Nah, koordinator ibadah ini yang akan membuat grup WA. Lalu mengundang semua pelayan ibadah masuk dalam grup itu gitu ya. Jadi nanti kita bisa ada briefing di situ gitu ya. Lalu ada liturgi kita masukkan di situ gitu ya. Lalu ada pengumuman-pengumuman yang harus kita siapkan, yang harus menjadi perhatian kita, begitu ya. Itu ada di grup itu. Gitu untuk ya. koordinasi. Untuk koordinasi, betul. Supaya nggak ada miskom ya. Jadi supaya nggak ada miskom, gitu ya. Apa aja yang tercantum di situ? Biasanya ada agenda-agendanya, gitu ya. Kita mau latihan hari apa, gitu ya. Lalu dress code-nya apa, begitu ya. Karena kan biasanya dress code itu disesuaikan dengan warna liturgi juga. oh iya. Gitu ya. Terus nanti
misalnya ada tambahan apa, nih semua masuk di situ gitu ya. Nah, lalu ini tahap yang terakhir, tahapan akhir bukan terakhir. Tahapan akhirnya adalah hari Sabtu. Oh, aku tahu. Apa tuh? Pasti ini ya, hari Sabtu ada gladi bersih. Betul. Betul sekali. Gladi bersih, latihan bersama terakhir kali gitu ya. Nah, tapi sebelumnya karena kita sekarang ada prokes, hari Sabtu nggak cuma gladi bersih. Oh, karena kita bakal rame-rame di ruang ibadah ini ya? Betul, karena kita banyak orang gitu ya, seperti hari ini aja kita 12 orang. 12 sama pendeta 1. 12 orang, iya. Berarti kayak betul. Tuhan Yesus sama murid-muridnya 12 ya? Benar. Pendeta dan Kenapa pas ya? petugas-petugasnya ya? Kan kita Kristen kan? Oh ya, Emang udah disusun itu, udah dari Betul. sononya. ya kebutuhannya begitu. Tapi itu juga karena prokes, kita nggak bisa banyak orang. Iya. Dan Kalau harus jaga dulu- jarak ya? Betul. Nah, itu juga kenapa kita pilih gitu ya. Kalau dulu kan banyak banget orang bisa ikut dalam ibadah itu. Misalnya kayak Korintians berapa orang tuh? Berdua-puluh tiba-tiba. Iya, gitu ya, ya. paduan suara juga Betul, ya. paduan suara berapa tuh di situ? Kolintang, Kolintang, angklung. angklung, banyak banget gitu. Tapi karena keadaan ini, pandemi ini, semua berkurang. Bahkan, coba kalian perhatikan, ibadah yang dulunya pemandu nyanyian ibadahnya itu ada 3, ya kan? Di Iya. situ 3 orang, sekarang cuma berapa? Dua. 2, sekarang cuma ada 2. 2 lebih baik ya. Waduh. Jaga jarak. Jaga maksudnya. jarak. Jaga jarak. Gitu ya. Nah, itu karena prokes itu tadi gitu. Nah, prokes ini juga harus dilakukan sebagai upaya saling menjaga gitu ya. Nah, itu kenapa pada hari Sabtu sebelum kita melakukan JR, gereja memfasilitasi swab. Nah, jadi seluruh orang yang bertugas pelayan ibadah pada hari Minggu itu semua di swab di gereja. Wah, jadi di gereja kita ada fasilitas swab juga. Betul. Bisa buat umum gitu kalau kita mau tes gitu. Ada juga buat umum juga bisa gitu. Keren Cuman banget. ya karena ini kebutuhan gereja semua orang, jadi kita biasanya hari Sabtu tuh jam 8 pagi sebelum banyak orang gitu. Oh, iya, ya. iya, Kita Oh, jam 8 sebelum yang pagi. biasa, sebelum yang biasa sebelum, masuk. sebelum orang lain iya. masuk, jadi kita duluan gitu. Nah, lalu setelah tes swab kita dinyatakan non reaktif, Aman semuanya ya. aman gitu ya, barulah kita naik sini nih lantai 2 ini untuk melakukan JR gitu. Nah, JR-nya apa aja? JR-nya itu briefing, kita bahas liturginya ada yang khusus atau tidak, ada tambahan atau tidak. Lalu habis itu kita melakukan apa yang tercantum dalam liturgi itu dari awal sampai akhir. Running kita dari awal sampai Running, habis. betul, Ya. begitu. Jadi semua di posisinya masing-masing, kamera juga ikut, Oh iya, begitu ya. kameramen juga latihan gitu. Harus shootnya Latihan. siapa, kayak gimana shootnya Betul, gitu ya. supaya kan smooth, asik, Ini. gambarnya bagus begitu. Nah, lalu operator juga. Operator tuh kerjaannya emang cuma klik klik klik, tapi itu juga nggak gampang. Bener, Betul. nggak cuma. Iya, nggak cuma, simple. nggak sesimpel itu, gitu ya. Artinya dia juga harus ikut nyanyi, Iya. gitu ya. Jadi tahu nih, oh udah selesai nih, mau selesai nyanyinya, klik lagi di baris berikutnya, begitu ya. Soalnya kalau misalnya operatornya nggak nyimak, nanti akan beda apa yang Iya. dinyanyikan. Iya. Kita udah nyanyi Iya. apa, tulisannya apa, Iya. gitu, Iya, makanya, begitu. beda, Makanya beda. itu semua itu dilakukan, dilatih pada hari Sabtu itu, gitu ya. Nah, selesai kita latihan, nanti biasanya saya dan juga koordinator, ada primus juga, itu nanti akan mereview, gitu ya. Kira-kira latihan kita hari ini sudah sejauh apa progresnya, bagus apa enggak, atau masih ada yang kurang, perlu diperbaiki atau perlu ditingkatkan lagi, sudah bagus tapi perlu ditingkatkan lagi. Nah, itu bisa gitu ya. Itu dilakukan semua di hari Sabtu. Nah, selesai dari situ kita semua pulang. Tapi pulang itu bukan berarti kita selesai. Gitu ya. Diharapkan semua pelayan ibadah itu punya waktu untuk mempersiapkan diri, gitu ya. Untuk lebih bisa menghayati, merefleksikan bahwa besok itu saya bertugas, gitu ya. Nah,
hari Minggunya nih ya, Iya. hari Minggu. Apa aja yang terjadi di hari Minggu itu pas jadwal itu berlangsung, ya. Kita datang ke gereja nih, semua pelayan ibadah datang, itu paling lambat jam 8.30. Karena kita akan mulai live streaming jam 9. Di setengah jam sebelumnya itu udah paling lambat banget, udah paling terlambat itu datang gitu. Nah, kenapa? Karena kita mesti cek, gitu ya, masing-masing nanti cek mikrofon, lalu dicek juga ketika ada di depan mikrofon disesuaikan sama kamera, udah pas belum gitu. Oh iya. Kan siapa tahu ditinggal tidur lebih tinggi dikit, enggak ya? Waduh. Enggak gitu. Kegeser mungkin, Iya kesenggol. betul bisa juga. Nah lalu ketika semua udah cek begitu, terus briefingnya itu untuk mengingatkan lagi apa yang sudah kita lakukan kemarin, apa yang perlu kita perbaiki begitu ya supaya kita semua ingat gitu. Ingat dan siap kita. Ingat dan siap, betul. Nah selesai itu kita doa konsistori. Ya bersama pendeta dan semua yang ada kita doa konsistori, lalu nanti Niel akan memberikan aba-aba. Kurang 1 menit, oke. Lalu kita semua di posisi kita masing-masing, lalu kita mulai. Oke. Nah sepanjang itulah live streaming. Iya panjang banget. Iya. Ternyata prosesnya tuh dibalik 1 jam kita cuma nonton gitu ya, kayak beribadah tapi kayak Bukan ngeliat layar. nonton, Oh beribadah. ya, maaf. Kita sejam beribadah, ternyata proses persiapannya sampai bisa benar-benar merayakan hari Minggu itu ya kita beribadah dengan hikmat tuh Panjang. prosesnya banyak banget, banyak detail-detailnya kan. Betul, Petugasnya udah harus vaksin 2 kali, harus tes dulu, betul. gladi bersih, ada briefing lagi, lengkap banget. Lengkap. Ribet tapi hasilnya bagus. Bener, kan kita untuk kemuliaan Tuhan, jadi Iya. semuanya harus dipersiapkan dengan baik. Bener juga. Nah, nggak cuman ribet detail dengan apa yang harus dilakukan, gitu. Tapi juga sebenarnya kita masih perlu banyak orang, Bener, gitu ya. bener. Oh. Ibadah nggak bisa dilakukan cuman pendeta sendiri, gitu ya. Nggak bisa cuman pemusik sendiri, gitu. Nggak bisa. Kita harus melibatkan banyak orang. Yang tadi murid-murid Yesus 12 orang itu. Yang sekarang cuma 12 orang karena prokes gitu. Tapi jangan salah, karena yang 12 orang itu juga harus ada gantinya. Nggak mungkin Bener. Gimana tugas kameramen sampai nanti bulan Desember, nggak mungkin Wah, kan? nggak mungkin. Pendeta aja diganti Benar, terus ya. benar. Iya betul, pendeta aja tiap minggu gantian gitu. Benar, Apalagi benar kita banget. gitu kan. Iya. Pemusik, pemandu, lektor itu mereka perlu banyak orang supaya setiap minggu itu banyak yang terlibat di dalam Iya. ibadah kita. Tadi kan setelah kita denger-denger tuh banyak banget prosesnya, panjang dan melibatkan banyak banget orang. Nah itu dapat dari mana sih Kak orang-orangnya? Kok Nah, bisa ada yang mau pelayanan Iya, gitu? soalnya aku pun nih ya, tiba-tiba di kontak aja, Yul bisa nggak jadi kameramen? Bisa, tapi kayak penasarannya gitu, ada nggak sih kayak talent scoutingnya atau Kriteria-kriteria yang dibutuhkan. bener kriterianya terus bisa daftar lewat mana? Karena di Warta Lisan nggak pernah diumumin, kita nggak tahu juga nih Oke, daftarnya lewat mana ya. gitu untuk jadi petugas. Nah, untuk pelayan ibadah itu terbuka bagi seluruh jemaat dan simpatisan. Yang terpanggil. Nah, yang terpanggil gitu ya. Lalu apa aja yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan cuma satu, hati yang mau melayani. Misalnya kayak gini, kameramen, tapi kan aku nggak bisa tuh, gimana pegang kamera aja belum pernah gitu. Nah, ada pelatihannya, jangan takut Oke. gitu ya. Yang penting punya hati mau melayani, lalu daftar. Kemana nih? Bisa langsung ke saya, bisa hubungin TU, bisa hubungin komisi ibadah begitu ya. Saya pengen pelayanan nih, karena misalnya saya tertarik untuk jadi kameramen gitu ya. Nah, nanti dihubungin, nanti ada pelatihan-pelatihannya. Itu termasuk kayak operator tayangan, begitu ada gitu ya. Lalu lektor, pembaca Alkitab begitu, ada juga pelatihannya. Lalu pemandu nyanyian jemaat, pemazmur, semua ada pelatihannya. Jadi yang dibutuhkan hanya komitmen dan hati yang mau melayani. Mari silakan Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang ingin bergabung dalam pelayanan GKI Surya Utama, kami semua menunggu Anda.
Udah intro gitu. Dah. Udah. Runningnya ngakak.